Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan melanjutkan indikator 345 menjelaskan metode perhitungan indeks harga. Dalam menghitung indeks harga ini seperti Bapak sampaikan sebelumnya, kita hanya membandingkan dengan keadaan sebelumnya, ya, keadaan hari ini, keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, maka terjadilah yang namanya indeks, ya, indeks. Nah, rumus yang digunakan ketika menghitung indeks harga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu indeks tidak ditimbang dan tertimbang. Dalam metode indeks tidak ditimbang masih terdapat pula beberapa rumus, yaitu angka indeks harga, angka indeks nilai, dan angka indeks kuantitas. Sedangkan pada metode indeks tertimbang dibagi menjadi 6, yaitu agregatif sederhana, kemudian Pasteur, Laspeyes, Drobis and Bowley, Irving Fisher, dan Marshall Edgeworth. Nah, dalam pemaparan ini nanti masing-masing kita akan lihat rumus-rumusnya. Yang pertama adalah angka indeks tidak ditimbang, ya, tidak ditimbang. Indeks harga tidak ditimbang, yaitu indeks harga tidak ditimbang, sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Sigma itu jumlah, PN itu harga yang dihitung angka indeksnya, harga yang dihitung angka indeksnya tentunya PN ini adalah saat sekarang atau tahun ini, ya. Kemudian sigma P0 adalah harga pada tahun awal atau tahun sebelumnya. Jadi P ini kalau dalam ekonomi singkatannya adalah price, harga, dikali 100, karena nanti indeks ini satuannya adalah persen, ya. Kemudian masih angka indeks tidak ditimbang, yaitu angka indeks nilai, V, value, ya. IA sama dengan sigma PN kali QN dibagi sigma P0 kali Q0, ya. PN tadi apa? Harga ke N, QN jumlah ke N, ya. P0 adalah harga awal, Q0 adalah jumlah awal, ya, dikali 100. Vn adalah nilai yang dihitung angka indeksnya. Jadi nilai, jadi Pn kali Qn ini sama dengan Vn sebenarnya, ya. P0 kali Q0 itu sama dengan V0, itu, ya. V itu value. Jadi untuk mengetahui nilai kita harus mengalihkan harga dengan kuantitas, ya. Harga dengan kuantitas itu ketemu nilai. Sebenarnya ini dalam praktek sehari-hari sudah dipraktekkan. Misalnya kalian belanja di supermarket, ya, barang A, barang B, kebutuhan sehari-hari, ya kan? Berapa kuantitasnya, berapa harganya. Maka dalam tas yang kita pakai untuk belanja itu, di situ ada namanya value, nilai belanjaan kamu itu berapa. Tentunya untuk mengetahui nilai belanjaan, ya, jumlah yang kita belanjakan dikalikan harganya, ya. Kemudian angka indeks kuantitas, ya. Kuantitas ini jumlah fisik, ya. IA sama dengan sigma Qn dibagi sigma Q0 kali 100, ya. Qn adalah kuantitas yang akan dihitung angka indeksnya, Q0 kuantitas pada tahun awal. Tentunya karena ini kuantitas, dia satuannya nanti satuan-satuan fisik, apakah kilogram, apa liter, dan sebagainya, apa unit, gitu, ya. Kemudian berikutnya yang kedua, angka indeks tertimbang maksudnya, ya. Yang pertama adalah metode agregatif sederhana, ya. Karena ini tertimbang, nanti ada namanya faktor penimbang, ya, faktor penimbangnya.
IA sama dengan sigma PN dikali W. W ini adalah faktor penimbang. Dibagi sigma P0 dikali W. Ya, nah ini W ini faktor penimbangnya dikali 100. Kemudian metode Pasteur. Metode Pasteur ini angka indeks Pasteur, harga tahun yang dihitung angka indeksnya, harga pada tahun awal, kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Nah, ini mirip dengan rumus sebelumnya ya. Sigma PN kali GN dibagi sigma P0 kali Q0, ini seperti value tadi ya, value. Kemudian metode Las-Peyres ya, Las-Peyres ini indeks Las-Peyres, IL itu indeks Las-Peyres sama dengan sigma PN kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0 ya. Jadi ininya 0 ya, bukan N ya, tapi 0. Itu Las-Peyres. Kemudian metode Dorbis and Bolle. Ya, indeks Dorbis sama dengan IL. IL ini punyanya Las-Peyres ditambah IP. IP ini punyanya Pasteur ya. Dibagi 2. Dia cuma menggabungkan punyanya Las-Peyres ditambah punyanya Pasteur dibagi 2. Ya, cukup mudah ini ya. Ini berarti kalau Las-Peyresnya bisa, kemudian Pasteurnya bisa, pasti Dorbis bisa. Kemudian metode Irving-Fisher. Ya, Irving-Fisher ini mengatakan bahwa indeks harga itu akar dari indeksnya Las-Peyres dikali indeksnya Pasteur. Akarnya berapa? Tentunya ini dikalikan dulu, baru dicari akarnya. Kemudian yang keenam, metode Marshall-Edgeworth. Ya. IM adalah indeks Marshall yang sudah dicari, PN harga pada tahun ke-N, ya. P0 harga pada tahun dasar, QN kuantitas barang pada tahun ke-N, P0 harga pada tahun dasar, sigma adalah jumlah. Berarti ini lebih agak panjang ya. Indeks Marshall-Edgeworth sama dengan sigma Q0 ditambah QN dikali PN, kemudian dibagi sigma Q0 ditambah QN dikali P0. Jadi yang membedakan ini ya, ininya sama tambahannya dikali 100 ya. Baik, jadi itu penjelasan rumus-rumusnya dari indeks harga, mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.